Kita punya peran membentuk generasi masa depan bangsa. Dengan tangan kasih kita tanam benih baik agar tumbuh subur, miliki nilai luhur. Disiplin positif kunci utama menumbuhkan karakter yang mulia. Bertanggung jawab, mandiri dan bijaksana untuk Indonesia yang lebih bahagia. Bukan hukuman, tapi bimbingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Al-Ayat. Kepada yang terhormat beliau Bapak Agus Salim SPD FPD dan juga Bapak Ibu Guru SD Tegal 3 yang kami cintai dan kami banggakan, dan tidak lupa pula narasumber kita Ibu Azizah Pusparini SPD. Marilah Bapak Ibu, untuk pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di dalam ruangan ini dengan acara diseminasi budaya positif di SD Tegal 3 ini tanpa ada suatu hal apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua yang hadir di majelis ini, lumrah dan keluarga kita mendapatkan syafaatnya beliau kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pada pagi menjelang siang ini saya di sini akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan. Untuk acara yang ketiga sambutan dari kepala sekolah. Untuk acara yang keempat pemaparan, dan acara yang kelima tanya jawab, dan acara yang keenam doa penutup. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, mengapa waktu sudah menjelang siang, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan baca suratul Fatihah. Liridhillah wa li syafaatir Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah dapat memperlancar acara pada pagi menjelang siang hari ini. Dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan. Untuk Bapak Ibu guru dimohon untuk berdiri sejenak. Terima kasih Bapak Ibu, dimohon untuk duduk kembali. Dan dilanjutkan untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada beliau Bapak Agus Salim SPD kami persilahkan semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu PTK SD Negeri Tegawatan Labika yang terhormat, tidak lupa Ibu Azizah Puspari SPD yang pada saat ini bisa melaksanakan diseminasi budaya positif di SD Negeri Tegawatan Labika yang saya hormati dan saya banggakan. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 6 dalam rangka diseminasi budaya positif di SD Negeri Tegawatan 03 dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Ibu Azizah, benar Bu Azizah Puspari yang terhormat, selamat panjenengan telah bisa melaksanakan program CGP angkatan ke-11 dari Kabupaten Semarang tahun 2024 ini, sehingga pada siang hari ini di ruangan ini kita bersama-sama nanti akan melaksanakan diseminasi budaya positif di SD Negeri Tegawatan 03. Begitu, sekali lagi kami mengucapkan selamat dan terima kasih. Semoga acara pada hari ini betul-betul membawa manfaat bagi kita, terutama untuk BBM di SD Negeri Tegawatan 03. Kami hanya bisa mengucapkan
semoga ilmu yang panjenengan serap di CGP ke-11 ini betul-betul membawa manfaat bagi diri pribadi Mbak Azizah Nurul Puspa ini, kemudian bagi Bapak Ibu guru lainnya, dan terutama bagi siswa-siswi di SD Negeri Tegalwaten 03. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan terakhir doa selamat mengikuti diseminasi budaya positif pada kali ini, dan semoga betul-betul mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Bapak Agus SPD MPD yang telah memberikan sambutan pada acara diseminasi budaya positif di SD Tegalwaten 3. Untuk acara yang selanjutnya, Bapak Ibu, marilah kita dengarkan paparan dari narasumber kita. Materi pada pagi hari ini berkaitan dengan budaya positif yang akan dibawakan oleh beliau Ibu Azizah Pusparini SPD. Tanpa ada waktu, kami persilakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang Bapak Ibu guru semua. Mari kita mulai diseminasi dengan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azizah Pusparini SPD. Saya dari SD Negeri Tegalwaten 03 dan saat ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-11. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semua di ruang kelas 5 ini yang telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mengikuti kegiatan diseminasi saya. Kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu tugas yang harus saya selesaikan dalam pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 1.4 aksi nyata, di mana saya harus melakukan diseminasi dengan topik budaya positif. Oke, sebelum memulai acara seperti biasa, untuk menyemangati berbagai hari ini kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kali ini yaitu game kebalikan. Jika saya nanti menyebutkan cacing, cacing itu apa? Nanti Bapak Ibu guru semua jawabnya panjang. Panjang nanti tangannya gini. Panjang tangannya begini. Kemudian jika saya menyebutkan ular, nanti Bapak Ibu menyebutkan pendek. Pendek tangannya. Jadi ini adalah game kebalikan. Bisa? Boleh dicoba? Jika saya menyebutkan cacing, cacing itu iya. Kemudian jika saya menyebutkan ular, ular itu oke, bisa guys? Bisa dimulai? Oke. Apakah itu cacing? Cacing itu iya. Apakah itu ular? Ular itu ular itu cacing itu ular itu cacing itu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Wah, hebat itu Ibu semua. Tidak ada yang meleset. Saya sendiri tadi yang meleset malah. Baik. Nah, apa sih manfaatnya SPM tadi? Jadi saya tuh ingin meyakinkan kepada Bapak Ibu semua bahwa semua siswa itu bisa berubah. Kalau sebenarnya pada kenyataannya kalau cacing itu lebih panjang atau lebih pendek dari ular? Lebih panjang atau lebih pendek? Pendek. Kalau ular tentu saja lebih panjang. Kenapa? Di
dikatakan semua siswa bisa berubah. Itu dengan keteladanan kita sebagai Bapak Ibu guru. Berhubungan dengan budaya positif nanti yang akan saya paparkan, yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini, kita akan mulai merubah apa yang tidak baik dari siswa-siswi kita ke arah yang lebih baik, tentunya dengan materi budaya positif nanti yang akan kita pelajari bersama. Nanti ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi utama, kita akan bikin kesepakatan kelas dulu. Di forum diseminasi ini saya sudah memberikan 3 contoh kesepakatan kelas, yaitu saling menghargai, menjadi pendengar yang baik, kemudian izin saat meninggalkan forum. Nah, kira-kira 2 lagi napa ya Bapak Ibu yang akan kita sepakati untuk melaksanakan diseminasi kita pada pagi hari ini. Tidak boleh ngobrol sendiri, baik. Nah, tidak boleh ngobrol sendiri. Terus kira-kira satu lagi napa ya Bapak Ibu? Aktif dalam kegiatan. Oke, setuju? Setuju, baik. Terima kasih Pak Agus. Jadi kesepakatan forum diseminasi kita pada pagi hari ini yang pertama adalah saling menghargai, kemudian menjadi pendengar yang baik, izin saat meninggalkan forum, tidak boleh ngobrol sendiri, kemudian yang terakhir tentunya aktif dan mengikuti kegiatan. Sepakat ya? Sepakat. Terima kasih. Nah, jadi diseminasi ini merupakan salah satu kegiatan dalam program pendidikan guru penggerak, yang mana pada modul 1.4 itu temanya tentang budaya positif. Nah, tujuannya itu diselenggarakan untuk memotivasi guru dan warga sekolah menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebagai pemahaman, kita akan flashback terlebih dahulu mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu, tujuan pendidikan kita adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi yang bisa kita perbaiki itu tingkah lakunya, bukan dasarnya, bukan bawaannya. Kita kan sama-sama mengetahui bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda. Setiap anak itu memiliki watak masing-masing, sudah mempunyai pembawaan masing-masing. Nah, jika kita perhatikan, yang saya tandai itu adalah menuntun. Nah, saya ingin minta pendapatnya Bapak Ibu semua. Menuntun di sini itu maksudnya berikut. Maksudnya gimana? Kita sebagai guru itu menuntun. Menuntun itu kalau menurut saya mengajar atau membimbing kepada anak ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bu Siti. Mungkin Bapak Ibu yang lain, Bapak Agus mungkin. Kalau saya membimbing juga bisa, mengarahkan juga bisa. Jadi menuntun itu mengajak dan membimbing dan juga mengarahkan. Iya, terima kasih Bapak. Ya, betul sekali. Jadi tugas kita sebagai guru itu hanya sebatas menuntun. Karena tadi yang bisa kita perbaiki, bisa kita arahkan adalah tingkah lakunya, di mana setiap anak itu sudah mempunyai pembawaan sendiri, sudah mempunyai wataknya sendiri. Nah, tugas kita sebagai pendidik
itu menuntun itu dalam artian seperti misalnya anak-anak kita mempunyai cita-cita yang berbeda-beda. Nah, misalnya ada yang ingin menjadi dokter, tugas kita adalah menuntun, mengarahkan dia untuk menjadi dokter bagaimana, dokter yang amanah tentunya, dokter yang berjiwa sosialnya tinggi. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian keterkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara yang tadi dengan budaya positif yang akan kita bahas bersama nanti, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Nah, Bapak Ibu, di SD kita tercinta, budaya positif SD Tegalwaten 03 kita tentu saja sudah mempunyai banyak sekali budaya positif. Contohnya kebiasaan positif yang sudah kita lakukan. Apa aja coba Bapak Ibu? Dari pagi hari kita ya salam sapa untuk menyambut anak didik kita. Tentunya kalau Bapak Ibu guru ada yang berdiri di depan gerbang setiap pagi menyambut peserta didik, kan mereka tentunya merasa disambut dengan hangat, itu akan semangat bersekolah. Nah, apakah semua anak-anak didik kita itu semangat sekolahnya di pagi hari, Bapak Ibu? Semangat. Oke, terus apalagi ya pembiasaan kita yang mencerminkan budaya positif setiap pagi. Sholat duha. Iya, kita sudah mulai di semester ini ya Bapak Ibu untuk mengajak anak dari peserta didik mulai dari kelas 6 yang memimpin Asmaul Husna bersama-sama di pagi hari. Kemudian dilanjutkan dengan sholat duha dan siangnya kita sholat berjamaah. Itu salah satu dari sekian banyak budaya positif yang sudah kita laksanakan di SD Tegalwaten 03, yang tentunya kita harapkan nantinya membawa manfaat dan menumbuhkan karakter peserta didik kita sesuai dengan visi yang sudah kita sepakati bersama kemarin. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke materi inti budaya positif. Kita sebagai seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep inti. Jadi ada beberapa konsep inti yang menjadi landasan kita dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi. Nah, satu persatu nanti hari ini kita akan bahas bersama, kita akan belajar bersama. Jadi Bapak Ibu semua, posisi saya di sini itu bukan berarti saya yang paling hebat atau saya yang paling banyak ilmu, tapi di sini tuh kita belajar bersama. Saya mempunyai tujuan melakukan diseminasi ini selain tadi merupakan tugas utama, salah satu tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Kemudian yang kedua juga saya mengharapkan kerja sama Bapak Ibu semua bahwa kita harus menerapkan budaya positif itu di sekolah kita. Tentunya saya tidak bisa sendiri. Maka dari itu di forum yang ini saya harap nantinya hasilnya akan membawa dampak baik untuk kita semua. Oke, kita bahas mulai yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif, kata disiplin positif, saya ingin meminta pendapatnya Bapak Ibu guru lagi. Disiplin positif itu yang seperti apa? Bapak Arif mungkin? Jadi terima kasih Ibu
Puspa ini terkait dengan disiplin positif. Nah, di sini kalau kita baca sekilas nih, tentang disiplin, berarti terkait dengan waktu, kemudian terkait dengan hal-hal apa saja yang sudah menjadi aturan. Maka ketika seorang melaksanakan kegiatan atau melaksanakan aturan tersebut dikatakan disiplin. Lah, berkaitan dengan positif berarti mereka melakukan suatu hal atau aturan tersebut sesuai dengan aturan yang ada, yaitu menjalankan hal tersebut dengan yang baik, maka dikatakan disiplin positif. Contohnya disiplin positif apa ya? Berkaitan dengan contohnya Bapak Ibu guru disiplin dalam hal pemberangkatan sekolah, kemudian jam kerja dinas, maka itu bisa dikatakan disiplin positif, atau hal-hal yang baik atau melaksanakan sesuatu dengan tepat waktu. Itu Pak. Ya, terima kasih super sekali Pak Ari. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu guru. Oke. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri, mendisiplinkan diri sendiri sehingga dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin diri dalam membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Disiplin positif ini tidak hanya berlaku untuk mendisiplinkan siswa, tidak hanya berlaku untuk siswa. Saya setuju dan sepakat dengan Pak Arif tadi bahwa disiplin positif itu bisa dimulai dari diri kita sebagai guru dulu yang harus mencontohkan beliau ya, mencontohkan dengan kita hadir tepat waktu, kemudian masuk pas tepat waktu, dan itu mungkin sesuatu yang harus kita perbaiki di sehari-harinya ini, agar kita bisa menjadi contoh yang baik dan contoh yang nyata buat murid kita. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Nah, berkaitan dengan budaya positif, berkaitan dengan perilaku manusia, berkaitan dengan kejadian yang kita alami sehari-hari di lingkungan sekolah, itu ada motifnya. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya nih ada contohnya, anak didik kita bersikap baik. Itu bersikap baik, atau contoh realnya lagi mengerjakan PR sesuai batas waktunya gitu. Jadi perilaku rajinnya anak tersebut itu bisa jadi timbul motivasinya itu dari diri sendiri, bahwa dia menghindari hukuman dari Bapak Ibu guru. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini bisa dikatakan tuh salah satu murid kita itu ingin tampil gitu, ingin eksis, bahwa ingin dikatakan wah, ingin mendapatkan penghargaan, wah misalnya wah Bisma anaknya rajin, misalnya seperti itu, ingin mendapat sanjungan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tentu saja motivasi ketiga ini yang harusnya muncul
muncul. Ini yang dinamakan motivasi intrinsik, bahwa mereka itu timbul motivasi dalam diri sendiri untuk menjadi yang mereka inginkan, menjadi murid yang baik, menjadi murid yang mengikuti aturan, menjadi murid yang disiplin. Keyakinan sekolah. Poin yang ketiga dalam disiplin positif itu adalah keyakinan sekolah. Sebelumnya saya ingin mendengarkan pendapat juga bahwa kita sering mendengar keyakinan sekolah atau kesepakatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, juga kesepakatan kelas. Kira-kira sama atau berbeda antara keyakinan sekolah dan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Boleh? Pak Adit mungkin? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Menurut Pak Adit itu sama atau berbeda? Keyakinan kelas sama kesepakatan kelas umumnya ini hampir sama ya. Untuk kesepakatan kelas itu diawali dari antara guru dan murid, yang mana mereka menyampaikan usulan, pendapat, kemudian dimusyawarahkan dan barulah disepakati bersama-sama. Nah, untuk keyakinan kelasnya nanti baru kalau sudah terbentuk kesepakatan kelas yang sudah tersusun dan disepakati bersama, itu akan menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi misalkan nanti di suatu kelas mau menyepakati ketika ada teman yang membuli, kita sepakati diberi konsekuensi seperti apa. Nah, nanti ketika sudah sepakat maka kita jadikan keyakinan kelas. Nah, mungkin seperti itu dari pendapat saya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berdoa dulu kepada Bapak Adit. Jadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu sebenarnya bukan serupa tapi tak sama. Itu merupakan keyakinan kelas itu merupakan kesimpulan, itu tadi yang disampaikan Bapak Adit. Keyakinan kelas itu kesimpulan dari kesepakatan kelas yang sudah kita susun bersama. Nah, proses menyusunnya itu tentu saja tidak dari pihak dari guru, makanya itu dinamakan kesepakatan. Jadi harus ada dua pihak dari guru dan siswa dalam menyusun kesepakatan kelas. Di sini guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi pendapatnya Pak itu saya sepakat juga bahwa keyakinan kelas itu muncul sebagai penguatan atas kesepakatan kelas yang sudah disusun bersama antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kalau dalam lingkup kecil, keyakinan kelas berarti kita terapkan di kelas kita. Apakah Bapak Ibu guru kemarin sudah menyusun kesepakatan kelas? Sudah. Oke, super sekali sekolah kita ya. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas 5 yang sudah kami susun bersama. Ada poin menghormati, komunikasi, kehadiran, partisipasi, jujur dan menghargai. Jadi kelas 5 kelas saya itu mempunyai keyakinan kelas bahwa kita harus saling menghormati. Yang mana penyebarannya untuk menghormati ini adalah semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, menghormati guru dan semua materi atau yang ada di dalam kelas. Kemudian yang kedua ada komunikasi. Komunikasi di sini itu semua siswa diharapkan untuk bersikap
harus baik, meski ada komunikasi dua arah harus secara sopan. Jadi ketika guru ketika guru menjelaskan maka muridnya harus mendengarkan terlebih dahulu, dan apabila sudah diberi kesempatan untuk berpendapat baru boleh berpendapat. Kemudian ada poin kehadiran, bahwa kita harus meyakini bahwa semua siswa harus hadir tepat waktu dan tidak terlambat masuk sekolah serta tidak terlambat mengumpulkan tugas. Kemudian pada keyakinan bahwa semua siswa harus berpartisipasi, di mana diharapkan mereka itu aktif dalam pembelajaran, aktif dalam kegiatan kekelompokan dan kegiatan kebersihan, menjaga kerukunan kelas dan lain-lain. Kemudian ada keyakinan kelas jujur, bahwa semua siswa harus berani mengakui kesalahannya apabila berbuat salah. Kemudian harus apabila ditanya, mereka berani mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir adalah menghargai, bahwa semua siswa itu tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan. Seperti tadi contohnya Pak Adit tadi, yaitu pembulian ya Pak Adit. Itu pun harus kita sepakati dulu bersama. Apabila ada di dalam kelas kita itu salah satu siswa atau beberapa siswa melakukan pembulian terhadap teman yang lain, maka itu di awal pembuatan kesepakatan kelas itu kita harus mengkomunikasikan bersama apa konsekuensinya jika melanggar kesepakatan kelas. Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini tidak serta-merta saya sendiri membuatnya di kelas 5. Proses penyusunan keyakinan kelas itu kemarin pada awal tahun ajaran baru saya menggunakan beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, sikap seperti apakah yang akan kamu tunjukkan di kelas 5? Sikap seperti apa yang akan kamu tunjukkan di kelas 5? Itu pertanyaan pemantik yang pertama. Kemudian yang kedua, teman seperti apa yang kamu ingin miliki di kelas 5? Kemudian kelas seperti apakah yang kamu impikan? Kemudian pertanyaan pemantik yang terakhir yaitu, apakah yang kamu takutkan atau kamu khawatirkan di kelas 5? Nah, dari beberapa pertanyaan pemantik ini, siswa menjawabnya dengan menggunakan post-it warna-warni yang saya bagikan. Kemudian mereka menjawab pertanyaan pemantik itu. Kita saksikan bersama. Ada dokumentasi proses penyusunan keyakinan kelas. Bapak Ibu sambil melihat videonya sambil dinikmati hidangannya. Jadi di sini setelah anak membaca pertanyaan pemantik yang saya tanggalkan di kertas pelangi di Bapak tulis, kemudian anak mengisi setiap jawaban dari pertanyaan pemantik tersebut. Nah, setelah mereka mempunyai jawaban mereka sendiri, masing-masing anak akan maju dan menempelkan post-it-nya, sesuai di kertas plano sesuai pertanyaan yang tadi. Nah, Bapak Ibu, itu tadi sedikit dokumentasi kemarin saya melaksanakan kesepakatan kelas, membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Dari jawaban mereka itu, kemudian saya rangkum, kita sepakati bersama. Nah, setelah menjadi sebuah kalimat positif yang baik dan memunculkan nilai kebajikan menjadi kesimpulan keyakinan
bisa berkreasi sendiri, apakah akan membuat poster atau memberdayakan anak-anak juga untuk membuat sebuah karya untuk mendokumentasikan keyakinan kelas tersebut. Seperti yang sudah saya buat tadi, sudah kita pasang di sini. Bapak Ibu guru juga tentunya bisa membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dan ditempel di kelas masing-masing. Oke, yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa yang akan kita bahas di sini? Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kalau kita ketahui bersama, kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu ada berapa ya Bapak Ibu? Yang utama, yang pokok, sandang, papan, pakaian, seperti itu gitu. Nah, kebutuhan dasar manusia yang kita bahas di sini adalah kebutuhan peserta didik kita. Yang pertama, mereka memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan mengenai kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Selanjutnya yaitu survival atau kebutuhan mereka bertahan hidup. Kemudian power atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan mereka. Yang terakhir adalah kesenangan, yaitu kebutuhan mereka untuk merasa senang. Nah, sebagai gambaran kita pelajari bersama masing-masing kebutuhan dasar dari murid kita ini apa. Kita akan mempelajari bersama dengan membahas bersama studi kasus yang sudah saya contohkan. Nah, ini contohnya saya sendiri. Ibu Ririn, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Bisma. Beberapa anak telah mengeluhkan Bisma yang seringkali meminta bekal makan siang teman-teman dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu guru menghadapi situasi seperti saya, apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan? Menurut Bapak Ibu guru itu kira-kira apa alasan Bisma melakukan hal itu? Kita akan mengaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa tadi? Masih ingat? Kasih sayang, betul. Coba ya. Nah, kira-kira alasan Bisma melakukan hal seperti itu kenapa? Oh, ini alasan yang pertama saya ambil yang simple dulu gitu Bapak Ibu. Alasan Bisma tadi meminta paksa bekal temannya karena dia merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bisma itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Sepakat nggak Bapak Ibu? Jadi karena Bismanya itu kelaparan, terus lihat temannya itu bawa bekal, lagi orang tuanya tidak sempat membawakan bekal. Bismanya siang-siang lapar, terus lihat temannya kok enak banget, terus diminta paksa. Itu yang pertama, alasan Bisma bisa masuk di kebutuhan survival atau bertahan hidup. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tua si Bisma ini tadi jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Bisma adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Masuk? Sepakat Bapak Ibu? Jadi istilahnya apa ya kalau cari perhatian tuh? Caper ke gurunya, caper ke orang tuanya.
seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita lihat alasan yang ketiga. Kira-kira dengan dia melakukan perebutan atau pemaksaan gitu, temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, maka sebetulnya Bisma ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi, nah misalnya saya rebutan sama kemana? Saya rebutan sama Buana, saya yang menang. Saya tuh jadi merasa, wah saya tuh hebat, saya tuh kacaunya kalahan gitu loh, contohnya seperti itu. Jadi sebetulnya sama aja dia itu cari perhatian agar temennya itu kalau dia kalau dia berhasil merebut itu jadi merasa hebat ya Bu, merasa berkuasa atas temannya. Oke, kita lihat kira-kira alasan yang keempat itu apa ya? Alasan Bisma yang keempat bisa jadi karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan sama orang tuanya. Jadi itu yang besok cuma bawa sekondok setiap hari. Nah, oke, setiap hari cuma bawa sekondok. Anaknya sampai bosan, sampai mundur kayak gitu. Nah, jadi dia itu merasa bosan dengan bekal makan yang dibawakan oleh orang tuanya. Lah dia melihat temennya itu di sekolah itu ada yang bawa ayam Kentucky, ada yang bawa cilok, ada yang dibawain sayur sama orang tuanya. Nah di situ tuh karena dia melihat temennya membawa bekal beraneka-ragam itu jadi pingin, makanya merebut gitu loh Bu. Bu Siti nak besok samune naik lele mamut gitu. Saya jadi pingin Bu. Saya jadi pingin. Kapan-kapan nak rebut ya Bu. Jadi di sini itu Bisma itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia itu pengen bebas, dia pengen menentukan menu bekalnya itu, tapi orang tuanya itu tidak perhatian karena sesungguhnya setiap hari ya itu tadi jadi Bu Bisma pacet gitu. Oke, alasan Bisma yang kelima karena ia melakukannya iseng, jadi hanya iseng aja. Dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, direbut jajannya, direbut makan iki kerasane iki seneng nek karo kancane iki sedih. Nangis. Temennya nangis, temennya wajahnya merengut kayak gitu tuh bagi dia itu lucu. Nah, itu di sini bisa dikatakan Bisma sedang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya akan kesenangan. Kira-kira ada nggak ya murid kita yang seperti ini di sekolah? Oh, ada.
masuk ke pembahasan inti dari budaya positif, di mana 2 poin terakhir inilah nanti yang harus kita pahami, harus kita berusaha laksanakan di sekolah kita. Tentunya kita harus berkolaborasi, bekerja sama untuk mewujudkan budaya positif di SMP Tegal Water 03. Tidak bisa kita hanya 1 atau 2 guru yang melaksanakan, tapi teman-teman guru harus saling mengingatkan. Nah, ini adalah salah satu ilmu yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak, di mana saya minta kesepakatannya, persetujuannya dari Bapak Ibu guru bahwa jika kita memiliki ilmu itu harus dibagi. Karena ditenangkan dari Ibu. Karena kalau tidak, kalau ilmu itu hanya untuk diri sendiri, itu tentunya tidak akan ada manfaatnya. Akan lebih bermanfaat, akan lebih berfaedah apabila kita bisa membagi sedikit ilmu kita sebagai fondasi kita untuk berkolaborasi memajukan sekolah kita tercinta. Poin yang keempat adalah posisi kontrol guru. Jadi di sekolahan itu guru mempunyai beberapa posisi dalam menghadapi permasalahan yang tercipta di kesehariannya kita, yang tercipta oleh peserta didik kita. Ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Posisi kontrol guru sebagai teman. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, coba Bapak Ibu guru, kita renung sejenak. Selama ini kita sudah memposisikan diri kita sebagai guru itu di posisi apa? Apakah kita sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, ataukah sebagai manajer? Ini mungkin tulisannya terlalu kecil, nanti bisa saya bagikan di WA group ya. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5 tadi, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Sebagai penghukum itu kita itu suka menunjuk-nunjuk, bahkan terkadang menyindir, atau bisa juga kita menyakiti peserta didik kita dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita. Misalnya, benar ya, bukan kamu yang melakukannya, awas ya kalau sampai kamu yang melakukannya ketahuan, misalnya seperti itu. Jadi dengan kita berbicara seperti itu, dengan kita menjudge murid kita seperti itu akan membuat murid kita itu jadi hatinya itu memberontak, atau bahkan untuk menolak, atau bahkan menyalahkan temannya. Kemudian jadi kalau kejadian itu terulang lagi dan kita memarahi lagi dengan sikap kita yang pertama, muridnya itu tidak akan membekas, tidak akan kapok gitu loh Bapak Ibu. Jadi dia tuh hanya merasa paling misalnya senang guru gitu. Mereka itu jadi hanya membatin seperti itu, dan dampaknya bagi siswa kita adalah mereka bisa mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, jadi sebagai contoh ya, jika kelas 5 waktu itu posisinya ramai, saya mau masuk, saya di pintu cuma berdiri ngeliatin, terus saya ngerti tak sih ya Allah, ramainya kelas 5, kamu tuh gak kasihan apa sama bu guru tuh loh, malu
sama Bapak Kepala Sekolah di kantor, Mbak tolong kelas 5 itu ramai sekali. Kamu nggak kasihan sama Bu Lilin kalau Bu Lilin dimarahin Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Nah, padahal kan ya saya tidak dimarahin sama Pak Agus. Saya cuma menakut-nakuti ben menang gitu loh anak-anaknya. Saya berdiri di depan pintu liatin ke anak-anak dan berbicara seperti itu. Seketika itu mereka macet. Wah, tidak dirapi lagi. Saya mau berdiri kayak gitu. Saya ingin pada posisi waktu itu sebelum saya mempelajari ilmu ini, posisi itu saya itu ingin membuat mereka itu merasa bersalah dengan keramaian mereka sehingga saya dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu Bapak Ibu, di posisi membuat merasa bersalah. Kemudian di posisi teman, menurut Bapak Ibu bagaimana? Sesuai apa tidak? Kalau kita sebagai guru itu memposisikan diri di posisi sebagai teman. Guru uji. Kira-kira kalau kita memposisikan diri sebagai teman itu pas buatan gitu loh kalau kita sebagai guru. Kita sebagai guru itu di posisi sebagai teman, Sebagai teman. itu kita bisa kita lakukan karena sebagai teman seolah-olah anak itu bisa curhat apa yang dia lakukan kepada guru. Nah, kita sebagai guru bisa memilih-milih mana yang harus ditangani kasusnya atau curhatannya si anak. Nanti kita bisa memperbaiki yang lebih baik. Kalau sebagai teman saya mau minta pendapatnya Pak Yusuf. Ayo Pak Yusuf, mana suaranya Pak Yusuf? Sini. Biar kan ngantuk. Kan? Nggih. Fane banyak ini, banyak muridnya dari koncone kabeh. Nah, gitu. Gimana Pak Yusuf? Jadi untuk guru di posisi teman, seolah-olah kita menjadi teman untuk murid-murid. Jadi untuk selaku saya yang menerapkan seperti itu sebenarnya saya itu biar anak-anak lebih enjoy dalam pembelajaran. Jadi kita itu kelihatannya santai, tapi di saat kita santai, saat kita serius gitu. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Jadi sebagai teman, kadang kita bisa memposisikan diri sebagai teman selaku didik kepada peserta didik kita ya. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai teman itu hasilnya itu anak itu ketergantungan sama kita Bapak Ibu. Lebih banyak ketergantungannya, merasa teman, jadi ada sedikit menyepelekannya. Kemudian dampaknya itu anaknya itu tidak mandiri karena merasa punya teman itu tadi, merasa punya teman, punya dekengan. Wah, dekengannya Bu Sakti, dekengannya Pak Guru, dekengannya Pak Yusuf nih. Jadi anak-anak itu kemandiriannya itu berkurang kalau kita banyak memposisikan banyak memposisikan diri sebagai teman. Kemudian selanjutnya adalah sebagai pemantau. Kalau kita sebagai pemantau itu hanya hanya mengingatkan saja, hanya mengingatkan. Kamu tuh tahu kalau itu tidak boleh, tapi kenapa masih kamu lakukan? Cuman sebatas itu, dan itu bisa diulang-ulang setiap hari. Mungkin ini tidak hanya guru yang melakukan posisi pemantau itu, tapi juga bisa pendidikan. Bisa Pak Jumadi, bisa Mas Agung. Jadi ini ada anak terlambat, ada anak yang tidak mau masuk kelas, contohnya misalnya tuh cuman di dekat
kita cai bagus masuk kelas, kayak sekolahnya sekolah gitu. Nah itu bisa dikatakan itu sebagai pemantau. Oke, coba kalau di posisi seperti itu, kira-kira berikut Pak Ju atau Pak Tim yang mau berpendapat? Boleh. Nah, tadi kan Bapak sudah, atau kan kita di posisi sebagai pemantau nih. Kalau saya lihat juga, itu Pak Juwadi sama Pak Agung itu kalau menyebut anak-anak itu ya gitu tahu. Nek anggaran kerja sih yo ditarik pulang ambil buku kayak gitu. Muridnya Bu Puji juga nggak bawa apa gitu kurang. Tolong Mas Agung, lepas kalau seperti itu, menurutnya Pak Agung itu jika kita di posisi sebagai pemantau itu efektif apa tidak gitu, untuk menyelesaikan masalah yang timbul di dalam diri siswa. Kalau menurut saya ya efektif, soalnya gini, kasihan kalau nggak bawa, misalnya buku nggak bawa sendiri kan, kalau masih kelas 1 sampai kelas 3 kan kasihan, bisa nangis lah apa, artinya jadi kecil gitu. Lagi? Udah, terima kasih. Oke, jadi di posisi pemantau itu seperti itu, tidak memberikan efek yang begitu, karena masih ada hubungannya dengan teman tadi, lebih ke ketergantungan. Jadi peraturan sama hukum atau kedisiplinan yang kita laksanakan itu tidak maksimal di sekolah apabila posisi seperti itu dipertahankan. Gitu ya. Kita lanjut ke posisi yang terakhir, yaitu posisi sebagai manajer. Di posisi manajer ini kita itu dalam menyelesaikan masalah siswa kita menggunakan beberapa tahapan. Nah, kesimpulannya dari kelima posisi tersebut, kelima posisi kontrol guru tersebut, sebaiknya seorang guru, kita sebagai seorang guru itu memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah, sebagai manajer itu guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, restitusi kita masuk ke poin yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi sebagai seorang manajer tadi, guru memposisikan diri sebagai manajer itu dalam menangani permasalahan siswanya itu kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi, ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, Bapak Ibu, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi ini memberikan kesempatan kepada murid untuk menciptakan disiplin positif dirinya, memulihkan diri dari kesalahannya sehingga memiliki tujuan yang jelas. Jadi tidak serta-merta kalau peserta didik kita, murid kita melakukan kesalahan, kita itu tidak langsung saksak, tidak langsung beres-beres ketika kita memarahi di tempat, tapi kita harus bisa memposisikan diri sebagai manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi ini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Di menstabilkan identitas ini kita itu
dapat memberikan kalimat-kalimat positif untuk siswa kita sebelum kita masuk ke membahas kesalahan yang mereka perbuat. Misalnya dengan seperti ini, setiap orang itu kesalahan itu wajar. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, dengan kalimat positif yang seperti itu, tidak langsung, "Kowe iki mau ngono yo, napa kowe? Kenapa nang kancane?" Nah, tidak langsung seperti itu, tapi kita menstabilkan identitas dengan kalimat positif seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon yang proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, di sini tuh kita menggunakan kalimat misalnya contohnya, tadi kenapa? Tadi bisa diceritakan apa yang terjadi. Kalau kamu merasa perbuatanmu itu baik apa tidak jika seperti itu. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau peserta didik kita untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, misalnya anak tadi tidak mau masuk kelas, tidak mau berangkat sekolahnya tepat waktu, itu kita menanyakan, menghubungkan alasan dia terlambat dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama. Kalimatnya contohnya seperti ini, "Kamu tahu kan kemarin kita sudah menyusun kesepakatan kelas apa? Nah, kira-kira kamu melanggar kesepakatan kelas yang mana?" Seperti itu. Nah, sebagai contoh, sebagai gambaran segitiga restitusi itu seperti apa dalam pelaksanaannya. Ini sedikit yang bisa saya berikan gambaran. Ada dua kasus. Yang pertama, siswa tidur dan malas saat pembelajaran di kelas. Ada yang sama ya? Oke, jadi kita bisa berbagi bagaimana dalam menyelesaikan kasus kalau ada siswa yang tidur itu seperti apa. Pas. Oke. Nah, ini segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap siswa saya yang tidur di kelas. Sama disabri Bapak Ibu. Kasusnya itu Willy itu tidur dari pelajarannya Pak Arif. Tapi sama Pak Arifnya itu dibiarin saja Bapak Ibu, karena Pak Arif kan sudah eksplorasi berkali-kali, karena sudah berkali-kali.
Nah, murid saya Billy ini bangunnya kesiangan, ngantuk. Itu karena dia itu main HP-nya sampai malam. Nah, di sini saya mulai memvalidasi bahwa tindakannya Willy tidur di kelas itu tidak bagus, merupakan tindakan yang tidak sepatutnya dilaksanakan di kelas. Nah, di sini anaknya telah mengakui bahwa tindakannya itu tidur di kelas itu merupakan tindakan yang salah. Kemudian di sini saya menghubungkan tindakan ini tadi bertentangan dengan keyakinan kelas apa yang sudah kami susun. Nah, anak pun merasa setelah si Willy ini merasa bahwa tindakannya itu salah, dia mengakui kesalahan dan berjanji besok tidak akan mengulangi lagi untuk tidur di kelas. Tadi saya sedikit mendengar bahwa ada Bapak Ibu guru yang mempunyai pengalaman yang sama dengan anaknya suka tidur di kelas. Mungkin bisa bisa mempelajari seketika restitusi dan menerapkannya untuk mengatasi anak yang suka tidur di kelas tersebut. Untuk kasus yang kedua ini tentang Sivana dan Kamala. Jadi Sivana itu suka membuli Kamala, suka mengejek Kamala. Nah, salah satu contohnya Sivana itu membuli sampai bikin Kamalanya nangis, sampai bikin temannya sedih hati. Nah, jadi kasusnya itu nilainya Sivana itu lebih tinggi dari Kamala. Kemudian Sivana itu ngece Kamalanya sampai Kamalanya itu nangis.
Tindakan kedua yang setelah saya berusaha menstabilkan identitas dengan menanyakan kejadian apa sebenarnya yang terjadi antara Kamala dan Sivana tadi, yaitu memvalidasi tindakan Sivana yang salah, bahwa membuli itu merupakan perbuatan yang tidak baik, tidak positif, dan tidak boleh dilakukan kepada sesama teman di sekolah. Yang terakhir adalah yang saya lakukan adalah menanyakan keyakinan. Saya menanyakan kembali kepada Sivana keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama yang sudah dia langgar, dan konsekuensi apa atau tindakan apa yang harus Sivana ambil setelah menyadari kesalahannya tersebut, dan dia berjanji bahwa keesokan harinya dia akan menemui Kamala untuk meminta maaf. Kita sampai di penghujung acara, Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya memakan waktu untuk mengikuti diseminasi saya. Semoga yang sudah kita pelajari bersama hari ini membawa manfaat yang positif, membawa dampak positif, dan saya mengajak kerjasamanya kepada Bapak Ibu guru semua bahwa kita mulai hari ini akan membudayakan budaya positif kepada diri kita sendiri, kepada peserta didik kita, agar bersama-sama kita bisa memajukan SD Negeri Tegalwaten kita tercinta. Akhir kata, semoga tergerak, lakas bergerak, dan mari menggerakkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada. Ya, terima kasih kepada Ibu Aliza Pusparini SPD yang telah menyampaikan materinya terkait dengan disiplin positif, budaya positif. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, marilah kita beri tepuk tangan sekali lagi karena pemberian materi sangat jelas dan jelas sekali, dan juga perlu kita ketahui Bapak Ibu, untuk acara yang kelima ini berkaitan dengan tanya jawab atau penguatan dari peserta. Monggo Bapak Ibu, untuk acara yang kelima ini ada tambahan dari Bapak Ibu terkait dengan budaya positif di sekolah kita, atau mau tanya juga dipersilakan. Monggo, narasumber masih ada di sini. Monggo. Sepertinya Mbak Ika minta diri, Pak. Monggo Ika. Ini sebenarnya bukan pertanyaan yang lebih ke tantang atau lebih ke pengalaman saya juga sebagai guru kelas 3 gitu. Jadi di kelas saya itu ada satu anak yang dia itu sering sekali membuli temannya. Bahkan ketika saya bercerita dengan Bapak Ibu guru yang lain di kantor itu, iya Mbak, memang itu dari kelas 1. Nah, sempat ketika guru kelas 1 atau 2 itu sudah mengandani istilahnya, ngasih tahu ke anaknya itu sudah mari beberapa minggu, nanti 1 bulan lagi kuman lagi, seperti itu. Jadi saya guru kelas 3 juga itu kadang kala sudah, nah kamu ketika padahal sudah di awal kemarin itu sudah disusun juga kesepakatan kelas, dia juga sudah setuju untuk tidak membuli, bahkan kemarin sudah ada deklarasi anti bullying juga,
dia sudah seperti mungkin merasa takut juga gitu. Tapi akhir-akhir ini itu umat lagi. Nah, seharusnya itu saya seperti apa model ini, model suwun. Baik, Kak, terima kasih. Jadi lebih ke berbagi pengalaman berarti ya, Pak Ika ya. Nah itu membuli. Padahal itu kemarin ya, baru beberapa hari yang lalu kita melaksanakan deklarasi anti bullying di sekolah. Anak-anak sudah mengecap jari 5 jari mereka, bahkan kita juga sudah mengecapnya di papan. Itu sebagai tanda bahwa kita itu sepakat bahwa di SDGd 3 itu tidak boleh ada pembulian dalam bentuk apapun. Nah, kembali lagi ke tugas kita sebagai guru, Bu Ika, bahwa kita itu sebagai guru itu harus menuntun. Kita tidak boleh jemu mengarahkan, tidak boleh jemu mendampingi, tidak boleh ada kata lelah, meskipun hal itu terjadi berulang-ulang. Bahkan saya sendiri pun mungkin bisa dengan mudah berbicara seperti ini, tapi pada kenyataannya sama. Kita terus belajar, kita harus ikhlas, harus berprinsip bahwa kita sebagai guru itu harus setia menuntun, harus membersamai peserta didik kita yang memiliki berbagai macam karakter tadi. Jadi jangan jadikan bully itu sebagai pembiasaan, sebagai watak. Itu harus sekecil apapun kita sebagai guru harus mengingatkan. Nah, salah satu caranya seperti itu, Bu Ika, kita bisa secara memanggil secara pribadi, kita mengajak ngobrol. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu itu melakukan seperti itu? Nah, apa yang kamu rasakan? Itu kita bisa bicara melalui segitiga restitusi seperti tadi mungkin. Nah, setelah itu pastinya nanti saya percaya akan membawa paling tidak membawa hasil bahwa kita mengetahui kembali ke awal, kebutuhan dasar apa, kebutuhan dasar manusia apa yang belum terpenuhi oleh anak tersebut, sehingga dia bisa melakukan pembulian, bisa melakukan hal yang tidak baik kepada temannya. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih Bu Ridin, cukup jelas sekali. Untuk besok lagi jika terjadi lagi mungkin saya bisa memanggil secara pribadi juga untuk menanyakan ke anak masalahnya itu seperti apa. Matur suwun. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ika yang tadinya sudah berbagi pengalaman ya, sudah berbagi kepada kita semua dan juga bertanya juga terkait dengan peserta didiknya. Maka dari itu marilah kita terapkan Bu Ika segitiga institusi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, semoga dengan adanya narasumber tadi tentang budaya positif, marilah kita terapkan mulai dari sekarang Bapak Ibu ya, mulai dari disiplin positif, kemudian penerapan segitiga restitusi, kemudian kita juga memahami kebutuhan dasar dari peserta didik kita agar nantinya tujuan pendidikan bisa tercapai apa yang kita impikan dan yang kita inginkan. Terima kasih Bapak Ibu. Mengingat waktu sudah cukup siang, marilah kita tutup acara diseminasi budaya positif ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Dan sebelumnya saya di sini sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan tutur kata, ada ucapan yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifana Isna Maulida, murid yang diajar oleh Bu Ririn. Hari ini saya sudah mendapat pembinaan dari Bu Ririn bahwa saya tidak boleh membuli teman dan tidak boleh melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama.
dan besok saya akan meminta maaf kepada Kamala dan tidak akan mengulanginya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai guru, kita punya peran membentuk generasi masa depan bangsa. Dengan tangan kasih kita tanam benih baik agar tumbuh subur, miliki nilai luhur.